M. Vicky Ardiansa, dan juga M. Faik Rajendra. Ada beberapa materi yang perlu dibahas. Yang pertama, pengertian maslahah. Yang kedua, pembagian maslahah. Yang ketiga, teori-teori maslahah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian maslahah. Dilihat dari sisi etimologis, kata maslahah merupakan bentuk masdar yang berasal dari fi'il, yaitu soluha. Menurut bahasa aslinya, kata maslahah berarti solahu yasluhu salahan. Artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Adapun dilihat dari sisi bentuknya, di samping kata maslahah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk isim tunggal dari kata masali. Kata maslahah ini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat. Begitu juga kata manfaat dan faedah. Secara terminologis, kata maslahah memiliki arti manfaat. Dalam bukunya Dawabit al-Maslahah fi Asyariah al-Islamiyah mengartikan maslahah sama dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan. Sebab kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia. Karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini. Menurut Izzu ad-Din bin Abdussalam, ketika menjelaskan makna al-musolli, mengkaitkan dengan lawan kata dari al-masali, yaitu al-mafasid, jamak plural dari mafsadah. Menurutnya, yang dimaksud dengan al-masali itu adalah al-khair, baik, al-naf, manfaat, al-hasanat, bagus. Sedangkan yang dimaksud dengan mafasid itu semuanya syurur, madoroh, dan sayiat. Dalam Al-Quran, sering penggunaan kata al-hasanah dimaksudkan dengan al-masali, sedangkan penggunaan kata as-sayiat dimaksudkan dengan al-mafasid. Selanjutnya, pembagian maslahah. Yang pertama, maslahah berdasarkan segi perubahan maslahah dibagi menjadi dua. Satu, maslahah al-sabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, yakni al-maslahah al-mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kemudian yang kedua, maslahah berdasarkan keberadaan maslahah menurut syara. Yang pertama adalah al-maslahah al-mu'tabarah, merupakan kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara, baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar, bentuk, dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukumannya dalam hadis Rasulullah dipahami oleh ulama fikih adanya perbedaan alat pemukul yang digunakan pada saat Nabi melaksanakan hukuman bagi orang yang minum minuman keras adalah sandal atau alas kaki yang sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dan Al-Baihaqi. Sementara itu di hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah dan pohon kurma juga sebanyak 40 kali. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an bermusyawarah dengan sahabat lain menetapkan hukuman dera bagi orang yang minum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang minum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seorang yang minum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera, yaitu dalam Quran Surat An-Nur ayat 24. Yang kedua adalah al-maslahah al-mulghah, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak. Misalnya syarak menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan dikenakan hukuman memerdekakan budak atau puasa selama 2 bulan berturut-turut atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama memandang bahwa hukuman
itu harus diterapkan secara berturut-turut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa 2 bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara, sehingga hukumannya batal atau ditolak syara. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut al-maslahah al-mulghah. Dan yang ketiga adalah al-maslahah al-mursalah, adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nas atau ayat atau hadis, bukan oleh nas yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara dan tidak pula ditolak melalui dalil rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi 2, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungannya dari syara, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara secara rinci. Selanjutnya, pembagian maslahah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan maslahah dibagi menjadi 3, yakni maslahah ad-daruriyah, maslahah al-hajiyah, dan maslahah at-tahsiniyah. Al-maslahah ad-daruriyah yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, maslahah ad-daruriyah merupakan kebutuhan primer, yakni kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi ekstensi 5 pokok, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli fikih, kelima kemaslahatan ini disebut masalih al-khomsah. Kemudian yang kedua, al-maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyah atau kebutuhan sekunder yang merupakan suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat doruri. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan sendiri. Dan yang terakhir adalah maslahah at-tahsiniyah, merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain, merupakan sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan tahsiniyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat. Kendati pun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup. Keragaman melalui pembagian maslahah tadi tentu haruslah didasari dengan adanya teori-teori mengenai maslahah. Islam merupakan agama yang sangat bagus karena seluruh aspek kehidupan dalam setiap insan itu diatur di dalamnya. Salah satunya yakni kehidupan berekonomi. Tentu tidak luput dari kehidupan kita di interaksi sehari-hari. Menyangkut tersebut ada yakni teori-teori maslahah. Sistem Islam ini berusaha mendialektikakan nilai-nilai ekonomi dengan nilai kaidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dibangun dengan dialektika nilai, materialisme, dan spiritualisme. Ini menyangkut dengan bahwa di dalam pasar perihal perilaku, perihal kejujuran, barang, dan apa saja yang diperjualbelikan itu haruslah bermanfaat bagi seluruhnya. Tidak hanya bermanfaat bagi sesama, namun di saat kita dalam bertuhan, manfaat itu bisa kita rasakan melalui beribadah kita jadi lebih tenang, lalu segala apapun yang didapatkan dengan cara yang baik, tentu yang keluar merupakan hal yang baik.
Kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak serta-merta berbasis pada nilai materi. Nah ini kadangkala seseorang mungkin entah itu pengusaha atau yang lain menekankan pada keuntungan belaga, sedangkan keuntungan ini kalau orang jualan, kalau untung terus itu nggak mungkin, pasti ada ruginya. Kemudian apakah pengusaha ini rugi terus? Tidak juga, pasti ada untungnya. Itu merupakan sistematika pasar yang kita tidak bisa ketahui kapan kita untung, kapan kita rugi, dan kita menanggapinya harus dengan hati yang lapang, kemudian dengan berdoa, kemudian pasrah diri dan mengusahakan, mengevaluasi lagi, seperti itu. Kemudian akan tetapi terdapat sandaran transendensial di dalamnya. Kita mempunyai kepercayaan bahwa ada zat yang sangat-sangat maha kuasa, maha segala-galanya di dunia ini. Tentu kita sebagai orang yang beragama haruslah memasrahkan diri, kemudian mengevaluasi diri kita pribadi dalam hubungan hablum minallah kita. Tentu tidak mudah, namun diperlukan proses lagi, dan kita harus konsisten di dalamnya. Karena kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari keberkahan, dan keberkahan itu salah satunya ibadah ini. Ibadah, karena apa? Di dalam ibadah ini akan membuat hati kita lebih tenang, membuat nalar berpikir kita lebih jernih. Karena selain hablum minallah, kalau kita cinta kepada Allah, tentu kita juga cinta pada ciptaan-ciptaannya, terutama dalam hal perekonomian. Tentu semua stakeholder, kemudian semua manusia akan mengalami suatu kegiatan perekonomian yang dimana itu akan terus berganti. Apalagi di masa-masa digitalisasi ini, tentu hukum akan menyesuaikan hal-hal yang sifatnya kontemporer. Karena zaman yang dimiliki sekarang tentu mengalami perubahan. Kalau kita masih stagnansi pada perubahan zaman yang dulu, kita tidak akan berprogres. Sekian, kemudian dilanjut untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang kelompok kami sampaikan adalah maslahah adalah prinsip dalam hukum Islam yang menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam nas. Tujuannya adalah memilih manfaat dan menghindari kemudaratan demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Maslahah terbagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu maslahah daruriyat atau kebutuhan primer yang wajib untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua maslahah hajiyat, yaitu kebutuhan sekunder yang penting namun tidak mendesak. Dan yang terakhir yaitu maslahah tahsiniyat, yaitu kebutuhan tersier yang memperindah kehidupan. Prinsip utama dalam aktivitas muamalah yang harus dipenuhi adalah adanya pertukaran manfaat serta keadilan dalam distribusi harta di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah